Apa kabar? Kembali lagi berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya, kuat, semangat dan mendapat berkat. Nah, zodiak Aries masih zodiak Aries ternyata ya. Masih dengan zodiak Aries. Jadi zodiak Aries ini kan sudah disebutkan sebagai ikon, sebagai cermin, sebagai perumpamaan, sebagai contoh, sebagai sampel. Nah, sampel. Jadi dari zodiak Aries nanti derivatifnya turunannya ya ke zodiak-zodiak yang lain, Taurus, Gemini ke 11 zodiak berikutnya. Itu derivatifnya untuk zodiak Aries. Ah, kita lihat dulu rezekinya ya. Kita lihat dulu rezekinya. Nah, ada yang TF. Nah, zodiak Aries ada yang TF, mudah-mudahan ya. Kesehatan baik, minum secukupnya. Nah, kemudian jodohnya masih mengambang. Jodohnya masih mengambang ya buat zodiak Aries. Nah, yang saya ingin kemukakan di sini, nah ini tambahannya nih, zodiak Aries ini bisa menjadi amatiran, bisa menjadi profesional. Jadi bisa menjadi zodiak yang amatir, bisa menjadi zodiak yang profesional. Kenapa begitu? Ya memang bisa begitu. Jadi nggak perlu pakai kenapa. Karena bisa dua kemungkinan kan seseorang itu, bahkan tiga kemungkinan. Bisa jadi seseorang yang amatir, misalkan dia pengangguran amatir, dia pengangguran, bisa pengangguran profesional, dia pengangguran yang amatir juga profesional. Nah, itu bisa diambil gelar itu dua-duanya. Bagaimana yang amatir? Yang amatir itu sebenarnya tidak jelek. Jadi kadang di pikiran kita tuh amatir itu jelek, amatir itu kurang baik, amatir itu ya negatif lah. Masih amatiran. Nah, kadang jadi penilaiannya itu dikiranya amatir itu di bawah profesional, padahal tidak gitu ya. Dikiranya amatir itu tidak apa tuh, tidak tinggi lah levelnya tuh, padahal enggak gitu. Tidak tinggi derajatnya itu, padahal enggak gitu ya. Jadi amatir itu, misalkan kalau dalam penulis amatir, berarti dia itu penulis yang menjadikan pekerjaan tulis menulis itu sebagai hobi, sebagai kesenangan, bukan untuk menghasilkan. Kan hebat ya. Hebat tidak? Bukan untuk menghasilkan gitu. Beda dengan profesional, namanya juga profesional, profesi. Ketika dia menulis, dia itu menulis itu untuk tujuan sebagai profesi yang memang menghasilkan. Nah, gitu ya. Itu kan profesional. Begitu juga youtuber amatir ya, dia hobi, misalkan membuat konten-konten YouTube yang mana nanti konten YouTube ini ditonton, kemudian konten YouTube ini bisa bermanfaat tapi tidak menghasilkan untuk dirinya sendiri. Maksud tidak menghasilkan di sini adalah tidak menghasilkan uang, tidak apa-apa, tetapi dari situ banyak keunikan, keberagaman. Jadi dari amatiran itu sebenarnya menjadi inspirasi untuk banyak orang. Itu dari amatiran, beda dengan profesional. Kalau profesional itu biasanya kan apa tuh, kadang eh, tidak menjadi apa ya, apa, ada keterbatasan, ada batas lah, ada batas gitu, karena dia itu terlibat kadang komunitas, terlibat kadang aturan kan gitu. Kalau amatir itu kan tidak, biarin saya hobi gitu, tidak ada yang mengatur istilahnya, secara misalkan bidangnya ya, bidangnya tidak ada yang mengatur, tidak ditentukan temanya. Meskipun misalkan yang amatiran tidak diakui secara formal, tapi dia itu bisa diakui secara pemikiran, bisa diakui secara emosional ya, bisa diakui secara rasa nih, hasil tulisannya wah benar luar biasa ya. Nah gitu. Jadi amatiran itu bukan jelek ya gitu, bukan jelek.
biarkan, kalau kalau masalah menghasilkan uang itu bisa dengan jualan, bisa dengan bekerja ya, dan lain sebagainya gitu. Pengangguran yang amatir, pengangguran yang tidak menghasilkan uang tapi jadi inspirasi, itu pengangguran amatir. Jadi dia itu seorang yang inspiratif menganggur itu ya. Menganggur dia misalkan kadang bantu-bantu walaupun tidak menghasilkan uang, dia menganggurnya ya menganggur benar-benar, itu pengangguran amatir ya. Ya mungkin pengangguran amatir mungkin walaupun ada pekerjaan pengangguran itu tapi tidak menghasilkan uang dari pekerjaannya itu gitu, nggak apa-apa. Nah di sini terlihat ketulusan dari seorang amatiran. Jadi seorang amatiran itu adalah seorang yang tulus, yang ikhlas. Itu seorang yang amatiran, bukan berarti ya profesional juga tidak ikhlas, bukannya. Kalau masalah ikhlas kan itu masalah hati ya. Tapi beda biasanya kalau pengangguran profesional itu ya, kan dia itu menganggur tapi menghasilkan uang. Nah, itu pengangguran profesional. Begitu. Nah, zodiak Aries ini ya bisa kedua-duanya. Menganggur bisa amatiran, menganggur juga bisa profesional. Nah, itu keutamaan daripada zodiak Aries gitu ya. Jadi kalau dibilang amatiran, ini kita harus mengubah persepsi ya, perspektif, berbagai sudut pandang atau cara pandang masyarakat. Dikiranya amatir ya tidak semua masyarakat ya. Ada sebagian mungkin ya, nggak sebagian, pokoknya ada yang begitulah. Dikiranya amatir itu jelek, dikiranya amatir itu ya gitulah, levelnya tidak tinggi, derajatnya tidak tinggi. Padahal banyak berbagai inspirasi, berbagai apa tuh sumbangan dari seorang amatiran gitu. Jadi luar biasa sebenarnya seorang amatiran itu gitu. Jadi Karis ya, nah, sekedar intermezzo saja. Nah ini seperti begini, ini intermezzo hobi, ini amatiran gitu, amatiran nggak apa-apa sebut amatiran juga. Jadi kalau menghasilkan, nah YouTube-nya menghasilkan, tulisannya menghasilkan, musik lagu musiknya menghasilkan, apa, dukun. Nah dukun ada amatiran, ada profesional kan, itu ada dukun yang memang menghargakan kan, itu wah itu profesional. Bukan berarti dia itu lebih hebat yang menghargakan itu dari yang tidak menghargakan. Ada yang berobat nih ke dukun misalkan ya, dukun itu menghargakan, bukan berarti dia yang menghargakan itu lebih hebat dari yang tidak menghargakan itu. Atau jadi seorang ya pengobat, apa tuh, yang suka ngobatin, yang suka nolongin kan, ada profesional ada amatiran. Kalau yang udah profesional tiap nolongin harus ada uang, tiap nolongin harus ada uang, tiap nolongin harus ada uang, itu profesional. Kalau amatiran nolongin ikhlas, amatiran nolongin tulus, amatiran nolongin tidak melihat materi. Sehat selalu ya. Begitu juga apa namanya, ya begitulah kehidupan. Sehat selalu.